Apabila iswahu bihum simiatin lam yasihah. Terus walau seandainya itu mustari ya. Mustari menerima setengahnya tadi dengan apa niku? Kalau kan 1.000 dari 500. Itu tambahnya wamune. Waniswahu dan dia menerima 500, maka akadnya sah menurut Imam Mutawali. Jadi ucapannya kan pindo. Saya terima 500 dan saya terima 500 anu lho kedua. Tambah saya terima 500 ya langsung 1.000. Wawu kan tambah ada wawu ya, kalau wawu misalnya cara kene 500 tambah 500 niki sana mboten Pak. Sah. Jadi sami kali kredit lho. Jil. 500. Jam kabul ora ijab. Ngomong ijab kabul lho sekan. Ora meni cicilan. Mane ide ora biasa ijab kabul tuku-tuku. Kalau ada ijab kabul ya. Lah ide kan terbiasa mu'abbah. Iya. Sebenarnya sing dituku ya murah-murah lho. Ora tau tuku larang kok ya. Menawi wonten kasus ngaten Gus. Misalkan wonten piyantun badhe nggih terjadi transaksi jual beli nggih hitung-hitungan kaitanipun kalian mobil ngaten. Lajeng pihak yang punya mobil niku kula wau kanten suratnya masih dalam proses perpanjangan. Niku kula kan tidak bisa langsung diterimakan. Hanya saja pihak yang membeli itu sudah memberikan sebagian daripada nilai daripada mobil tersebut. Lajeng ketika sampai di rumah terjadi perbicaraan dengan keluarga bahwasannya mobil yang dimaksud itu kurang diminati oleh keluarga. Akhirnya dalam proses masih proses perpanjangan pengurusan perpanjangan itu akhirnya pihak yang membeli itu menggagalkan aku ras itu keluarga ras setuju katakanlah gitu. Terus yang jadi permasalahan proses yang seperti itu apa masih dalam proses yang sifatnya itu bisa digagalkan secara hukum, dalam artian masih dalam lingkup hitungan gitu. Apakah hal seperti itu termasuk hal yang diperbolehkan atau sesuatu yang dosa untuk proses yang seperti itu. Terus yang kedua, ketika terjadi uang muka yang diberikan itu akhirnya dianggap hilang. Yus ono hitungnya rasidu rawuko biru hilang. Nah, jadi maksud saya dipisahkan antara yang A dan yang B. Yang A tadi atau apakah masih dalam lingkup hitungan dan itu boleh digagalkan. Yang kedua, kejadian di masyarakat uang muka hilang karena hitungan yang digagalkan. Talen hilang. Nggih Pak dari masyarakat itu. Kalau niku kan sudah di luar ijab qabul selesai sebenarnya. Namanya ijab qabul kan kedua belah pihak sudah setuju. Itu kan pun dadi to niku pitune. Berarti penggagalan itu ya suatu kesalahan dari pihak pembeli. Hanya barang itu kan dering ditantu. Nah, antara ijab qabul dan ikbat itu beda. Jadi ijab qabul niku napa nggih? Omongane niku lho. Penerimaannya itu namanya ikbat. Gitu. Beda, niki beda antara penerimaan barang
dan ijab qabul itu beda. Terus kang ijab qabul kang kabeh iku wonten bab khiyar. Dan iku enek khiyare napa mboten? Nah niku. Lek khiyar majelis niku sampai tumbas. Kula tumbas mobilé. Nah, tasik teng mriku. Oh, pira regane 20 juta ya oke. Sik ning kono. Kan gak sida. Utawa sing punya mobil gak stadol. Gak masalah. Atau 3 hari. Akhirnya ya 3 hari. Pihak yang menggagalkan kalau punya pendapat kata satu jenengan, terus masih ada khiyar yang sifatnya barang itu kan belum diterima. Hanya 3 hari ya khiyarnya. Tapi harus charting. Harus ada pembicaraan. Ada nganu lho niku. Ada syarat lho. Maksudnya charting. Yo napa tuku sakmene? Oh, kerjane tak tuku. Tapi tangannya telung dino. Iki anu telung dino iki. Niki kasusnya wis deal lho, Mbak. Iya, khiyar itu sudah deal. Saringan tuh khiyarnya sudah deal. Dan niku wau mboten ada kata-katane lho mboten ngoten. Nah, nggih, tak omongi Dan niki wis deal terus ke omah iki keluargane baru gak seneng. Lah karek napa kedua orang tadi pas petung niku enek perjanjian mboten. Ya, yang mengakibatkan terjadinya khiyar itu kan karena proses perpanjangannya itu masih diurus pihak yang punya mobil. Berarti karena kan surat belum diserahkan. Hanya uang mukanya saja. Sering yang kados mobil sering nggih. Iku pun akad deal bareng ngoten jane pun ngeten. Wis mentap biasane pun niku diucap nih. Saya nanti enggak jadi yang dibeli niku. Nek mangke mboten jadi berarti niku napa tahun jenengan ilang. Mesti ngoten. Banyak kan pun ngoten, pun diucapne ngoten. Taline. Lah wis di ACC berarti. Ya lagi pun lek wis ACC tek ora terus naleni to biasane. Niku lek kan mangke anu lek pun anu 3 hari atau 2 hari kontani. Tapi lek jenengan mangke mboten jarak niku mboten anu mboten keputusan berarti taline ilang. Biasanya sudah diucapkan. Nah, jadi kau kan pertanyaan kalau dari sisi yang kedua yang B. Kasus satu, Kasus dua. Kasus satunya ini dipandang dari sisi hukumnya masih termasuk khiyar apa enggak? Kan miko kados Gus Amin kalian Mas kan beda persepsi. Nah, untuk yang pihak yang menggagalkan itu tadi masih ada khiyar karena ada unsur yang proses yang belum selesai. Kan mboten. Proses yang belum selesai itu beda loh dengan khiyar. Proses yang belum selesai itu kan proses ikbat, menyerah terimakan barang. Kalau khiyar itu prosesnya mboten ngoten. Kalau khiyar karena seperti syarat yang majelis niku kan nopo sudah selesai semua. Sudah selesai. Terus dengan ada ketentuan ya. Masih ada dengan syarat kan namanya biar syarat niku kinko lek ternyata ora sido ngoten lho. Ada ketentuan ngoten. Ketentuannya itu enggak ada. Lah iki mboten enten. Ya wis. Terus kan lek kula ningali kasus jenengan kan sing pembeli niku sudah napa wis oke. Mboten enten khiyar kados mboten ada syarat. Nek napa mulih keluargane enggak seneng. Kan niku kan kasusnya ngoten. Kalau khiyar itu kasusnya mboten ngoten. Kan nanti ada khiyar F, ada khiyar syarat. Kalau khiyar F itu kan napa digo mulih ternyata nek sing suloyo. Lah niku enggak masalah. Kalau khiyar syarat itu ada perjanjian lah. Jadi ada perjanjian. Ngeten lek Mas kula lek pertanyaan yang A yang pertama niku wau ingkang dipuntakletaken dados hukumipun pripun apakah dosa kan ngoten. Nah, niki penjelasan menurut niki dibahas napa niku modele ketika menyalahi aturan berarti kan dosa. Maling ngoten mengke njaluk. Sebelum ngoten. Jadi enggak langsung menentukan apakah itu dosa tidak, kita bahas dulu
proses yang semacam itu masuk khiyar atau tidak. Ketika tidak masuk khiyar otomatis kan berdosa. Sing kula tingali kadose kasusnya wis deal wis oke lah niku. Kan masalah napa penyelesaian urusan niku beda loh dengan ijab qabul. Niku namanya proses ikbal. Jadi penyerah terimaan. Benten lho niku nggih. Antara khiyar karo ikbal itu beda. Artinya ijab qabul sudah tidak bisa digabungkan. Nggih. Itu. Nggih. Lah pun Tadi selesai kan ada dua ya. nggih. Setelah ijab qabul Nggih. antara yang petung dengan yang pembeli, yang penjual dengan pembeli. Nggih. Pulang kan sudah kasusnya beda lagi. Ini bentuk yang beli ini kan tidak punya prinsip. Artinya ikut dengan keluarga, Nggih. menggagalkan kepada orang yang nggak satu kan gitu. Nggih. Artinya kan gitu. Duitnya keluargane lho, Mbak. Hah? Duitnya sing wedok keluargane. Ya, tapi nun saya Prinsipnya- karena yang petung bukan sing wedok. Sing bayar sing wedok. Iya, yang petung bukan sing wedok. Loh, jadi kan angkat. Kalau ngobrol kan jelas antara pembeli dan penjual. Ibaratnya bojoku mau bayari. Keluarga ini kan tidak ikut ibunya ini. Nah, kalau ibunya ikut, ya pada saat kabel itu tadi, ini kan lepas ya. Nggih kan. Jadi maksud kula ngeten, dadi lek ningali kasus sing A kan pun selesai to. Wis deal nggih. Terus sing B. Terus karena keluarga enggak senang, terus akhirnya dan nopo barang itu proses pengurusan surat dan surat itu belum selesai dibalekne. Iku beda kasus sebenarnya. Jadi antara ijab qabul dan ikbat penyerah terimaan secara hak milik sempurna itu beda lagi. Terus kita napa jual beli terus barangnya seorang diterni, urung ditampa niku lho. Jadi penerimaan kita pada harta kan kadang langsung digawa, kan kadang mboten langsung. Itu kan beda lagi. Jadi yang namanya ijab qabul niku aku tuku setuju lah niki napa cuma sebatas teng mriki. Petung. Nggih petung, namung sebatas petung. Ya wis napa kalau ada napa toh ada khiyar, itu kan ada persyaratan. Kalau khiyar majelis itu pilihan. Jadi sido tuku ora dhewe wektu. Nah, ketika khiyar majelis si penjual tidak boleh menawarkan ke pihak yang lain. Kan ngoten lho sing ya menambah makrus niku wau. Mikir-mikir. Jadi dijual. Berarti kalau kasus ini berarti yang A itu misalnya terjadi pengingkaran berarti sing salah di pihak yang pembeli berarti nggih. Nggih. Seandainya membatalkan jual beli itu loh. Nggih. Itu berarti hukumnya dia bisa mengembalikan barang itu di antara satu apa enggak jadi loh ya. nggih. Ya majelis, ya hati dan M. Itu kan bukan M. Enggak demi ini kan bukan M. Nggih. Cara wong ada orang beli ceroboh. Wis delok ento, ora didelok. Lah kok enggak cocok, enggak bisa kembali. Lek kasus ini wow kur namung mboten seneng, mboten mawon Nggih, kan. Jadi tidak ada banyak tendensinya ini karena tidak seneng. Enggak seneng. Jangan diperlebar dulu mungkin lek kasus soalnya ngeten kasus seperti ini di masyarakat banyak. Termasuk talen itu sebenarnya mungkin lek tengah mriki. Kasus B total ini. Nggih lah nggih mungkin dibahas yang kedua ya. Kalau yang pertama ini sebenarnya juga banyak lah itu pripun anu. Enak ya. Jadi untuk Mbak Maskus 3 hal kalau coba jenengan aturaken Jadi 3 persyaratan mengembalikan istilah menggagalkan akad tidak jadi. Yang boten itu bab B niku pertama adalah karena khiyar majelis. Karena majelis itu upama sampean tuku ya sudah jadilah, tapi belum keluar dari area itu bisa dikembalikan. Kemudian bisa kedua pihak bisa menggagalkan. Nah jadi, nah Jangan berpisah loh ya. oh si majelis itu. Nah, wis anu yang mlaku. Wis tak ngono barang wis mlaku. Ngono kae wis biar. Kasus sekarang itu banyak. Orang Oke. beli itu tidak ada.
saya beli ya, iya saya jual itu nggak ada sekarang. Pak ijab kabul kan sepertinya Bukan kayak saya gitu. sing kangkang. Ini saya beli ya, ini sahnya loh ya, iya ini saya saya jual kan gitu Kalau biasanya. barang remeh memang biasanya ada atau pakai kitabah. Kitab dituku apa? Gawe ibarat taruh ten, Mbak. Ora wis cukup kok. Anu, Kulo tugas gawe ibarat taruh. Padahal itu Ya terima ya. Iya, ini itu kan orang beli misalnya karung ya, kok ada bolongnya, itu kan nggak dikembalikan nyatain. Terus setelah jadi cocok, ya ini saya beli ya, iya. Tumbas semua. Saya beli ya, iya. Sarung. Arung ra Cocokan kulo Bapak bidone. taruh itu, Bapak taruh. Sing duwe biaya sing enek catatnya sing enek ya. So ade mudhun tak dudu iki catatane iki. Dan itu bolak-balik itu panggah masalah itu ngoten. Jadi perkara hukum, perkara hukum, perkara ilmu dipun tarik wonten kenyataan. Niku repot. Yang melakukan itu tidak tahu ilmunya. Nah, sedangkan kita itu tugasnya tak memberi pelajaran pendidikan. solusi. Kalau solusi itu kalau dalam fikih, Pama sekarang ilmu kan madzhab Imam Syafi'i madzhab dampak yang kita ikuti. Nah, sekarang kalau Imam Syafi'i bagaimana kalau kita bermadzhab Syafi'i kalau menerangkan ya seperti ini. Kalau yang diterangkan itu belum kejadian biasanya. Nah, apa yang baca kan harus jadi oleh yang ilmu. Tapi kalau sudah terjadi, itu solusinya adalah bisa kalau memang mereka orang tidak tahu dalam takrib kalau nggak salah, seorang melakukan ibadah di dalam perjalanan dia dan sah tidaknya itu diperdebatkan oleh ulama, maka ketika masih melakukannya kok tidak mengikuti yang sah, mereka untuk mengulang kembali. Tapi kalau sudah karena undur seperti tidak tahu atau lupa, tidak tahu tidak boleh, itu boleh mengikuti imam yang lain. Ada yang bukan atau tidak. Seperti muatok. Nah kalau itu dia harus satu tuku kok. Nah nanti gitu, remeh-remeh bisa kembali pada muatok atau pada imam yang lain. Nah seperti ini kalau kita Syafi'i ya tadi bisa menggagalkan akad dari beberapa pihak loh, nggak sudah kalau nggak tuku. Tapi pertama dari pihak biar majelis tadi, biar sakti itu hanya 3 hari. siang waktu. Waktu 3 hari. Yang terusnya adalah Tapi siang waktu dengan istilah itu dengan perkataan tak pikir-pikir dulu. Ya itu ya tuku ya ora pikir 3 hari. Iki anu ya tak tuku ya jadi tak tuku tapi tak pikir 3 hari lagi. 3 hari. Nanti jika enggak tak 3 hari enggak jadi dibeli. Enggak seneng itu bisa dikembalikan. Tapi lek neng apa? Tapi setuju apa orang enggak ada yang satunya. Nah, jadi lagi dulu biasa nih, selesai foto-foto gede, barang sudah dibeli juga dikembalikan, nah tidak mau, ya kan tidak bisa, kiar itu kiar majelis itu kalau di toko, kan ada lah biasanya, tapi jenenge kayak gak gelem gak aku, ngenten turun dino, nah ini orang Spanyol uang liok, nah itu kan bisa. Itu artinya gantungkan. Penjual itu gantung, digantung 3 hari. 3 hari kalau gak boleh nawani wong liya ngoten nggih. Nggih. Lah itu terjadi nggih, betul. Ya jadi tapi kan masih tunggu 3 hari. Nah, akhirnya kan yang penjual ini kan digantung, tidak boleh menawarkan kepada siapa-siapa. Iya, 3 hari ini waktu 3 hari ini loh. Kalau sampai ditawak ini loh, didol kono didol, ditawak di bidang kono oke, didol tahu loh. Terus mengembalikan barang yang sudah dibeli itu yang bisa kalau itu ora ada batasan. Pokoknya seru loh, ndak dibayar nih. Bisa
Tapi kalau nggak terobos seperti aku tuku sarungnya sing nggak BHS, ini Pak iki lho. Lah kok delok aku sing nggak BHS lho. Kok iki? Lah teko omah Pak. Lah iki sing BHS sing apa sing rusak. Lah aku ndek tuku anu lho, sing ora sutiran lho. Oh iya kleru. Salah. Coba lah wis tuku sarunge sing apik, iki delon kuwi pilih dhewe lah. Ulak-ulak ora gelem ulak malih. Ya wis tak omong to nek niku gak bisa karo karena ceroboh. Enggak bisa. Yang terbatas seperti itu. Nggih, Mbak Masker, sudah tambah ilmu. Masuk ke bagian kedua, kaitanipun talent bilang itu nderek pemahaman yang mana gitu kok. Masyarakat kok kagungan pemahaman wanita kalau wanita aroya Arobun niku kena didamel piye ya? Kena didamel sepenak, kena didamel angel. Kena didamel penak niku uang banjer niku namanya napa lah istilahnya apa ya? Upah apa tanda jasa. Niku lek damel ngoten ya kene. Tapi lek didamel akad niku namanya arobun. Jadi gamelan itu termasuk salah satu contoh bek yang fasid loh itu. Nggih, tapi ada ulama yang memperbolehkan ada. Kalau dari kita pripun? Dari Syafi'i pripun? Enggak boleh. Bareng bek arabun. Jadi Padahal itu kan yang banyak berlaku juga di kita. Nah, makanya kita bisa Pak dua solusi. Kita katakan uang panjer itu istilahnya ya Sewa. sewa. Tanda jadi Bang istilahnya pangkat. Iyalah, Tanda jadi. Wis piamrih mulailah diakali. Kan solusi kedua kita ikut ulama yang membolehkan. Enak kalau ini. Maksudnya Karena apa? Kalau untuk sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau sekarang lek mboten napa gantungkan lek arobun itu kita bahasane ngeten. Saya memberikan uang kepada kamu apabila nanti transaksi lanjut maka uang ini ya sebagai uang pembayaran. Kalau tidak maka uang ini akan hilang. Niku arobun itu kita bahasanya ngoten. Niku ada ulama yang memperbolehkan. Tapi mayoritas enggak boleh. Karena itu termasuk padha karo mangan bondone wong. Alasan ulama sing paling kuat ngoten. iya sing lanjut mboten maksudnya ada perbedaan pendapat. Hanya saja untuk yang uang muka hilang itu adalah ulama, sebagian ulama yang membolehkan seperti itu. Ada. hanya alasan tapi sopo lingkungan. Jadi memang kasus-kasus seperti ini kasusnya memang butuh solusi memang. Soalnya lek ndak ada talian memang mungkin pembeli ya semena-mena. Kalau tidak zaman sakniki memang ngoten. Kalau ada tali tapi kemudian memang terjadi transaksi yang selenco kan ya resiko awakmu sing anu sing jadi. Sebetulnya orang-orang yang membeli seperti itu harganya sudah saya itu sering biasanya dipeseni orang buku contoh aja. Setelah dipeseni sudah saya ambilkan tidak ada DP. Itu sering saya malah rugi karena tidak diambil. Ini benar ini. Kalau tidak ditaleni bentuk kesungguhan ini saya ngalah. Tapi pesen. Itu sering saya Ini pesen. apa pesan? Pesen. Misalnya pesen. Pesan enggak? Oh, pesen kan. Jual beli Ya kan saya pesen. Pesen no. kan kalau enggak Kan golekne kan. Buku ini hampir sama sebenarnya. Sudah saya ambilkan tapi enggak di DP itu saya ngalah. Sampai kalau di DP ini saya pasti kembalikan. Saya kembalikan kalau tidak jadi. Jadi kalau pesan itu memang prosesnya salah. Sebetulnya enggak begitu. Kalau orang pesan atau bab salam itu memang harus itu sebenarnya sudah mundur. Beli barangnya kan tidak tahu. Itu sudah mundur. Nah, diperbolehkan dengan syarat orang yang membeli
itu harus membeli uang muka maksimal. Pamannya belinya harga 100.000 harus menunjukkan 100.000 baru orang yang dipesani itu mencarikan. Ya itu memang untuk aturan Islam sudah dijaga ben ojo Berang ini. Berangkatnya Mbak. Betul buku lah apa saya kapusan. Bukan gitu. Enggak, Betul, saya itu tapi gini loh ya, permasalahannya. Saya tuh melihat orang tua uang itu kan mintanya instan ya. Sudah boleh ning kota bisa enggak ada wis. Akhirnya lari ke tempat saya. Saya suruh DP ada yang mau, ada yang tidak. Kalau pernah saya itu ya karena ya sudah saya ambilkan barang. Sudah pesan di HP dan sebagainya enggak diambil. Barangnya sudah ada. Enggak diambil. Maka pada harganya itu ada yang 100 lebih. Dan itu Mbak kan kalah